Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan minallahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberi kita sebuah nikmat. Nikmat apa? Ya, nikmat belajar. Nikmat belajar melalui video interaktif ini. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Faizi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai mufradat dan hiwar dari materi Al-Ustadz Al-Mujtahid. Ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran, saya ingin tahu kondisi kalian semuanya bagaimana. Kaifa halukum jami'an? Oh, alhamdulillah khair ya. Semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya dilindungi Allah dari virus COVID-19 dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Amin Allah. Sebelumnya saya akan mengambilkan PowerPoint yang akan kita gunakan dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Nah, sekarang kita sudah berada pada tampilan awal materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Ini materi tentang Al-Ustadz Al-Mujtahid, di mana pada materi ini kita akan membahas tentang mufradat dan hiwarnya saja ya. Pada kali ini kita akan hanya fokus pada mufradat dan hiwarnya. Oke, sekarang kita masuk kepada mufradatnya. Ketika saya mengungkapkan mufradat ini, saya akan mengulanginya sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali, nanti bersaatnya 1 kali atau 5 kali artinya. Al-mufradat. Ya, al-mufradat. Nah, mufradat pertama yaitu zahaba. Ya, zahaba. Apa artinya? Pergi. Oke. Zahaba. Zahaba apa artinya? Itu pergi. Pergi apa dalam bahasa Arab artinya? Zahaba. Oke. Lalu yang kedua adalah hadara. Oke. Hadara. Hadara artinya adalah hadir. Apa arti hadir dalam bahasa Arab? Yaitu hadara. Arti hadir dalam bahasa Arab adalah hadara. Oke. Lalu selanjutnya ada ini yang senang baca pasti tahu, qara'a. Qara'a artinya apa? Membaca. Oke, membaca dalam bahasa apa artinya? Qara'a. Nah, qara'a dalam bahasa Indonesia artinya adalah membaca. Membaca dalam bahasa Indonesia artinya qara'a. Selanjutnya ada allama. Allama. Ulangi sekali lagi apa? Allama. Apa arti allama? Yaitu mengajar. Mengajar dalam bahasa Arab artinya adalah allama. Selanjutnya ada, pasti kalian tahu lah dari gambar itu adalah
Qoma artinya berdiri. Dalam bahasa Arab berdiri artinya adalah qoma. Lanjut. Qoma artinya berdiri. Selanjutnya ada sholla. Apa? Sholla. Sekali lagi sholla. Sekali lagi kurang kompak. Sholla. Sholla artinya apa? Sholat. Nah, sholat dalam bahasa Arab artinya adalah sholla. Selanjutnya ada jalasa. Apa kurang aja? Jalasa artinya adalah duduk. Nah, duduk dalam bahasa Arab artinya adalah jalasa. Selanjutnya ada roja'a. Roja'a. Sekali lagi roja'a. Sekali lagi roja'a. Roja'a artinya adalah pulang atau kembali. Kembali atau pulang dalam bahasa artinya adalah roja'a. Sekarang kita setelah selesai mempelajari mufradat-mufradatnya. Mufradat pada bab tentang al-ustadu al-mustahid. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian keduanya, yaitu mempelajari tentang hiwar-hiwarnya. Bagaimana cara membacanya dan bagaimana nada atau intonasi dalam membaca hiwar tersebut. Nah, kita masuk kepada hiwar. Hiwar pada bab al-ustadu al-mustahid mungkin memang agak pendek nanti kita melihatnya. Tetapi jangan dilihat dari pendeknya, tapi apa yang dapat kita pelajari dari hiwar tersebut. Gitu. Pelajaran apa gitu yang dapat kita ambil dari hiwar yang akan kita pelajari ini. Di sini ada Farid dan sebagai percakapan pertamanya, dan ada Faridah sebagai orang kedua atau lawan bicara daripada Farid. Nah, Farid mengungkap Assalamualaikum. Faridah menjawabnya Waalaikumsalam. Lalu Farid memberi sapaan Naharotis Sa'idah. Lalu Faridah menjawab sapaan tersebut Sa'idun Mubarak. Lalu Farid pun mengajukan pertanyaan kepada Faridah, hal anti Faridah? Ya, dan Faridah pun menjawabnya, na'am, ana Faridah. Aina abuki? Dhahaba abi ilal madrasah. Nah, pada hiwar ini kita dapat mengetahui etika ketika kita mengungkapkan sebuah pertanyaan. Kita jangan langsung mengajukan sebuah pertanyaan tersebut, tetapi kita memulainya dengan mengucapkan salam. Lalu setelah kita mengucapkan salam, kita harus memberikan sapaan, ucapan selamat siang atau selamat sore kalau misalnya sore. Nah, ketika malam kita ucapkan selamat malam atau Lailatul Mubarak, Lailah Mubarak. Kalau misalnya pagi Sabahul Khair. Jangan kita asal langsung mengucapkan pertanyaan tanpa basa-basi. Jangan langsung to the point saja, tapi sebelum memulai sebuah percakapan to the point, kita harus mulaikan dengan basa-basi dulu, seperti itu.
cakapan tadi. Lalu setelahnya baru kita mengucapkan sebuah pertanyaan, menanyakan sebuah pertanyaan. Seperti Farid yang menanyakan, di manakah? Hal anti Faridah? Apakah kamu Faridah? Naam, ana Faridah. Lalu Farid bertanya kembali, aina abuki? Lalu Faridah menjawabnya, zahaba abi ilal madrasah. Nah, sekarang kita masuk ke hiwar yang kedua. Hiwar kedua merupakan percakapan antara Aisyah dan Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anti? Ana Fatimah. Hal ummuki ustazah? Na'am, ummi ustazah. Mata dhahabat ummuki ilal madrasah? Dhahabat ummi ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Ayo kita ulangi lagi. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anti? Ana Fatimah. Hal ummuki ustazah? Naam, ummi ustazah. Mata dhahabat ummuki ilal madrasah? Dhahabat ummi ilal madrasati fi sa'ati sadisah wan nisfi. Kita ulangi lagi sekali lagi agar kita lancar dalam pengucapannya dan intonasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anti? Ana Fatimah. Hal ummuki ustadi? Naam, ummi ustadi. Mata dhahabat ummuki ilal madrasah? Dhahabat ummi ilal madrasah fi sa'ati sadisah wan nisfi. Lalu kita lanjut kepada terjemahan daripada hiwar-hiwar tersebut ya. Sekarang kita masuk ke terjemahan dari hiwar-hiwar yang telah kita baca tadi. Naharukis sa'idah artinya adalah selamat siang. Naharukis sa'idah artinya adalah selamat siang. Selamat siang dalam bahasa Arab adalah naharukis sa'idah atau naharukis sa'id itu untuk laki-laki. Ketika kamu menanyakan untuk perempuan, kita menggunakan tak marbutah di belakangnya dan kaknya itu dikasrahkan. Jadi naharukis sa'idah itu untuk menanyakan kepada perempuan. Ketika kita bertanya kepada seorang laki-laki, bagaimana kita mengucapkannya? Naharukas sa'id, naharukas sa'idah. Nah, seperti itu pengucapannya. Lalu jawaban dari naharuki sa'idah atau naharukas sa'idah adalah Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak, selamat siang juga. Selamat siang juga atau selamat siang bagimu maksudnya adalah dalam bahasa Arab adalah Sa'idun Mubarak. Hal anti Faridah? Hal anti Faridah? Apakah kamu Faridah? Artinya Naam, ana Faridah. Oke. Naam, ana Faridah. Ya, saya Faridah. Naam artinya iya, ana Faridah artinya saya Faridah. Ya, saya adalah Faridah. Kalau bahasa kita sama teman kita biasa gitu. Ya, saya Faridah. Begitu biasanya. Lalu selanjutnya, aina abuki? Di mana ayahmu?
di mana ayahmu. Nanti ketika kamu ingin bertanya kepada temanmu, aina abuki ya Sultan misal. Kalimat aina digunakan untuk menanyakan di mana letaknya. Lalu jawabnya adalah zahaba abi ilal madrasati. Ayahku pergi ke sekolah. Zahaba abi ilal madrasati. Ayahku pergi ke sekolah. Nah, ini untuk jawaban ketika yang ditanya adalah ayahnya. Tapi ketika nanti kita ditanyakan ibunya misalnya, itu akan kita lihat nanti di percakapan yang kedua, arti dari percakapan yang kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke terjemah dari hiwar yang kedua. Man anti, siapa kamu? Ini kalimat yang kita gunakan untuk bertanya nama ataupun diri orang tersebut. Man anti atau man anta, siapa kamu? Kita gunakan untuk bertanya kepada orang yang belum kita kenal. Seperti itu. Ana Fatimah, saya Fatimah. Lalu kalimat yang kedua adalah hal ummuki ustadzah, apakah ibumu seorang guru? Hal ummuki ustadzah, apakah ibumu seorang guru? Naam ummi ustadzah, ya ibuku seorang guru. Naam ummi ustadzah, ya ibuku seorang guru. Mata zahabat ummuki ilal madrasah? Mata zahabat ummuki ilal madrasah? Kapan ibumu berangkat ke sekolah? Mata zahabat ummuki ilal madrasati? Kapan ibumu berangkat ke sekolah? Jawabnya adalah zahabat ummi ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Ibuku berangkat ke sekolah pada pukul 6.30. Fi sa'ati sadisati wan nisfi, itu 6.30. Tadi saya bilang di percakapan sebelumnya, kalau kita mengucapkan untuk ayah zahaba, ketika untuk ibu zahabat, kita tambahkan kata marbutoh. Kalau ditanyanya saya atau diri kita atau saya misalnya, jadi saya mata zahabtu, mata zahabta ummuka ila madrasah. Misal, mata zahabta ummuka ila madrasah? Mata zahabat ummuki, mata zahab. Yang kalau misalnya kita yang ditanya, bukan ibu kita yang ditanya, misal kita tanya teman-teman kita tuh, mata zahabta ila madrasah, kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, kita jawabnya dengan zahabtu ilal madrasah fi sa'ati sadisati wan nisfi. Zahabtu, bagian belakangnya kita tambahin tak dengan domir dengan huruf ta dan dibacanya dhammah. Zahabtu. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk kalian semuanya. Nah, sebelumnya dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini, apa sih yang dapat kita pelajari pada hari ini? Selain mufradat dan juga hiwaran tadi, dalam hiwar tersebut ada kalimat-kalimat tanya seperti hal, mata, aina. Nah, itu tiga itu merupakan kalimat tanya yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, sebagai tambahan ada juga nanti ya, ada tambahan, sebagai tambahan ada kuis. Kalian bisa mengakses kuisnya di link yang sudah saya taruh ini ya. Nanti kalian bisa klik, bisa kalian ketikkan pada HP kalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai